Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nizar Perdana, NPM 201100393 dari kelas A Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai past perfect tense. Pertama, pengertian, kedua, rumus, ketiga, contoh kalimat. Pengertian dari past perfect tense yaitu tense yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum satu spesifik waktu di masa lampau dan telah selesai sebelum kejadian lain yang terjadi di masa lampau juga. Rumus past perfect sendiri merupakan salah satu bentuk lampau dari present perfect tense. Maka dari itu sering disebut dengan past perfect. Apabila pada present perfect tense Anda dapat menggunakan to be, has, maka pada rumus past perfect kita dapat menggunakan bentuk lampau dari has atau have, yaitu had. Past perfect ini dibentuk dengan menggunakan dua komponen had sekaligus dan merupakan bentuk ketiga dari kata kerja past participle. Berikut merupakan penjelasan dari bentuk kalimat positif, negatif, dan juga integratif dari past perfect yang dapat kita ketahui. Pertama, kalimat positif dengan rumus subject plus had plus verb 3 plus object. Contoh kalimat, I had spoken English in the seminar. Kedua, kalimat negatif, subject plus had plus not plus verb 3 plus object. Contoh kalimat, I had not spoken English in the seminar. Kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, had plus subject plus verb 3 plus object. Contoh kalimat, had I spoke English in the seminar. Penggunaan past perfect juga memiliki contoh kalimat penggunaan. Salah satu penggunaannya adalah untuk menunjukkan sesuatu di masa lalu dan akan terus berlangsung hingga akhirnya terjadi aksi lain pada masa lalu. Penggunaan yang pertama menyatakan suatu peristiwa serta kejadian yang telah sempurna dilakukan pada masa lalu. Contoh kalimat, I had gone to Semarang with my friend. Aku telah pergi ke Semarang bersama dengan teman saya. Nah, ketika kita mengucapkan aku telah pergi ke Semarang, maka kondisi kita sekarang sudah tidak di Semarang lagi dan diucapkan di masa sekarang atau di kondisi sekarang. Yang kedua, menyatakan mengenai suatu peristiwa serta kejadian yang telah terjadi sebelum bertemu pada masa lampau. Contoh kalimat, I had done my English essay before 10. Aku telah mengerjakan soal bahasa Inggrisku sebelum jam 10. Maka ketika kita mengatakan kalimat ini, kita katakan setelah jam 10 atau sudah lewat dari jam 10. Bisa kita ungkapkan di jam 12, di jam 1, ataupun di jam 2. Penggunaan yang ketiga menyatakan suatu peristiwa atau kejadian dan juga perbuatan yang telah selesai sebelum perbuatan lain terjadi. Contoh kalimat, the little girl had fallen before I have. Gadis itu telah terjatuh lebih dahulu sebelum aku berhasil menolongnya. Penggunaan yang keempat menyatakan sebuah berita yang tidak diketahui langsung ataupun tidak diketahui secara langsung. Kalimat ini sering dinyatakan secara tidak langsung. Contoh kalimat, she said that her father had sent a package. Dia berkata bahwa ayahnya telah mengirimkan sebuah paket. Penggunaan yang kelima, past perfect ternyata harus digunakan ketika waktu dari suatu peristiwa dan bahkan perbuatan lampau, di mana hal ini lebih lampau daripada perbuatan atau sebuah peristiwa yang lainnya. Rumusnya adalah sebagai berikut, past perfect tense plus simple past tense. Contoh kalimat, the train had come before I left. Kereta api tersebut telah datang sebelum aku berangkat.
Ciri-ciri past perfect. Pertama, predikat kalimat dalam bentuk tense ini sering sekali dikaitkan berupa had past participle. Contoh kalimat, I had listened to rock song. Aku telah mendengarkan beberapa lagu-lagu rock. Kemudian menggunakan keterangan waktu, time signal. Keterangan waktu yang sering digunakan dalam sebuah kalimat adalah sebagai berikut: before, sebelum, after, sesudah, when, ketika, until, hingga, just, baru saja, as soon as, secepatnya. Suatu kalimat akan terasa jauh lebih indah apabila tanda keterangan waktu tersebut diletakkan pada awal atau tengah-tengah kalimat. Demikian penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman sekalian. Mohon maaf atas penjelasan yang kurang berkenan dari pemateri atau dari saya. Kemudian saran dan kritik sangat kami butuhkan dari Bapak dosen pembimbing pada khususnya dan teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.